Pesta Perak Tuan Agus Galuli, para pastor yang hadir pada momen berharga ini. Ada Pastor Erminus Sabinus Liku, OCD, Wakil Pimpinan OCD. Selamat malam. Pater Christianus Sebu, OCD, Komunitas Farmasi di Ngada. Pater Theo Ruing, OCD, Pastorkan di Paroki Binjai. Di tempat ini, perjalanan panggilan kehidupan sebagai seorang imam bagi gereja dan juga di dalam Ordo Karmel tak berkasut yang didirikan oleh Santa Teresa de Avila dan Santo Yohanes dari Salib, merupakan suatu panggilan yang luhur dan mulia, di mana Allah telah memilih dan memanggil hamba-Nya hanya karena cinta Allah yang begitu besar. Cinta Allah yang luar biasa itu telah menggetarkan jiwa hati Pater Agus Galuli dan menggerakkan hatinya untuk melangkah dari atap batu yang panas begini dalam Ordo Karmel Santa Teresa dari Avila. Ada dua hal yang menarik dari pribadi Pater Agus. Yang pertama itu beradaptasi dan berbagi. Beliau adalah seorang pribadi yang mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru di mana ia diutus. Contoh yang sederhana, ketika beliau diutus ke Pulau Bali, Bali itu mayoritasnya agama Hindu, dan hampir setiap hari mereka menggunakan pakaian adat Bali. Jadi Pater Agus selalu menggunakan pakaian itu, sehingga orang memanggilnya sebagai pemangku. Pemangku itu semacam buah adat. Kita tahu bahasa di sini, pokoknya buah adat lah. Nah, itu beradaptasi. Yang kedua, beliau ini adalah pribadi yang selalu berbagi. Berbagi tidak hanya secara material, tetapi juga secara rohani. Yang barusan kita dengar tadi di dalam gereja, di mana Pater Agus membacakan bahwa setiap orang yang merayakan Ekaristi 25 tahun imamatnya memperoleh indulgensi yang penuh. Jadi beberapa pastor Karmel yang pergi ke tanah suci itu hanya karena Pater Agus yang mau berbagi dengan saudara-saudaranya. Juga ada beberapa imam berkat uluran tangan Pater Agus. Jadi kita tepuk tangan dulu Pater Agus. Pater Agus sudah menjalani hidup imamat selama 25 tahun, tetapi belum ada orang dari kampung ini yang mengikuti jejak kakinya. Belum ada Pater. Jadi semoga kehadiran Pater Agus pada malam ini dan bagi sekalian bisa bermotivasi kepada orang-orang muda untuk mengikuti jejak langkah Pater Agus di dalam melayani gereja dan sesama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang penuh istimewa ini, saya atas nama saudara-saudara dalam Ordo Karmel tak berkasut, ya mungkin mulai dari pimpinan umum Pater Jenderal dan para dewannya di Roma, juga para saudara kami yang bertugas di tanah air dan juga di luar negeri, menyampaikan propisiat selamat raya Pesta Perak pada Pater Agus, dan juga terima kasih kepada seluruh anggota keluarga yang telah memberi putranya yang terbaik bagi gereja dan juga bagi Ordo Karmel. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh keluarga besar.
Juga tidak lupa kami menyampaikan terima kasih yang berlimpah kepada umat stasi Santa Maria Perantara Atawatung yang dengan caranya tersendiri telah mendukung Pater Agus di dalam ziarah hidup imamatnya. Kami para imam sangat mendambakan dukungan dari para umat melalui doa-doa yang tak kunjung putus. Karena hanya dengan doalah kami boleh melangkah dengan setia sampai pada akhir hayat. Peristiwa malam ini merupakan peristiwa sukacita, dan kita yang hadir di bawah tenda biru ini mengharapkan supaya pada 40 tahun kita boleh berkumpul bersama untuk merayakan Pancawindu Pater Agus Teruli. Saya ngomong terlalu lama ya, saya lihat sudah lapar. Baik, yang terakhir, terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Mari kita berjalan bersama di dalam suka dan duka. Karena hanya dengan berjalan bersama kita mampu untuk mendukung satu dengan yang lain. Ketika kami jatuh, kalian menganggap kami. Ketika kami sakit, kalian mengobati kami. Dan ketika kami terkelumpuh, kalian mendoakan kami. Selamat malam, Tuhan memberkati. Jadi tiap hari diminta doa oleh pastor. Mereka juga butuh doa kita dari bersama Pater. Mari kita saling berdoa. Tepuk tangan untuk kita semua sekalian. Untuk berbahagia luar besar OCD, Bapak dan Mama, serta keluarga besar Manu dan keluarga yang terkait di dalamnya. Bapak Ibu undangan dan hadirin sekalian yang juga turut berbahagia. Tidak lama Kakak Ari, Bayi Bereung, Nana Bapak Kayu Ketua Badan, yang Bapak Pembala Tongkong Lolo. Malam baik. Malam baik. Syukur kehadiran Tuhan atas keberkatan hari ini kita semua terkumpul di sini untuk merayakan daerah imamat sahabat teman kita Agustinus Sulaiman OCD. Tuhan sungguh baik. Sebelum saya membacakan sambutan jawaban beribadah, perkenankan saya untuk menyampaikan satu hal pendahulu ini. Yang pertama, Pak Penjabat Bupati sedang tugas keluar daerah. Bapak Penjabat Sekda juga tidak hadir, sehingga di pemerintahan, di sekretariat daerah praktis ada saya, staf ahli merangkap asisten, merangkap PLH Sekda, juga merangkap PLH Bupati. Jadi semua melekat di saya. Yang kedua, saya mohon izin karena ini teman sekolah saya, jadi suatu keharuan dan bahagia tersendiri. Saya minta waktu 1 sampai 2 menit untuk menceritakan sedikit perjalanan kami bersama Pater Agus. Boleh Bapak Dere? Bapak Ibu semua, Bapak Ibu mohon izin kalau tidak disisapnya hak, jadi saya akan ngomong. Baik, Pater Agus, atas nama pribadi, keluarga, dan semua teman-teman seangkatan SMA Negeri Lewoleba tahun 1986 menyampaikan propesiat dan selamat berbahagia pada Perak Imamat Jubileum 25 tahun. Propesiat selamat berbahagia, semoga Pater tetap teguh dalam perjalanan imamat. Kami semua tetap mendoakan. Yang kedua, saya dan Pater Agus duduk sekolah dari kelas 1 sampai tamat tahun 1989. Waktu kami sekolah SMA baru dibuka, kami angkatan kedua, Ibu Hadi Chandra angkatan pertama. Ada di sisi Pater. Pak Jek Bubur ini angkatan ke-4 atau ke-5. Kami sekolah di hutan. Dari sisi teman-teman, Pater Agus itu terkenal kalem, slow, dan mungkin lebih ganteng dari kami. Karena sekolah di hutan, Pater Agus itu cerita fakta. Karena sekolah di hutan, Pater Agus itu kalau bertiap pulang sekolah, Pater Agus tinggal di dekat TKK di sekitar rumah dan jasa segala. Karena waktu itu ada kakak Pater Agus di situ.
Kalau dia pergi atau pulang sekolah selalu didampingi oleh gadis-gadis SMA pada waktu itu. Betul Pater? Ya, dan kita panggilan membuat Pater lebih tegar dari yang hadapi yang nona pada waktu itu. Sekitar tahun 1988 akhir itu ada promosi dari perkenalan dari OCC dari Jawa waktu itu kalau tidak salah. Terus ramai-ramai teman-teman dan kami melamar, tapi saya tidak ikut. Apa saya memang tidak cocok untuk jadi perhatian. Kurang lebih teman-teman Pater Agus itu ada sekitar 5-6 orang ya Pater ya. Lalu dari teman-teman itu 2 orang sudah merayakan pera. Minggu lalu itu Pater Agus, saya mewakili membawakan sambutan juga untuk Pater John Lebewur OCD di Boto. Jadi saya punya kebahagiaan ini teman-teman yang perak itu, saya juga ikut berbahagia di perak ini. Terima kasih Pater, karena Pater Agus saya bisa berdiri di depan untuk membawakan sambutan mewakili semuanya. Dari perjalanan itu maka Tuhan sungguh baik mengantar Pater Agus sampai kita merayakan syukur pada malam hari ini. Sekali lagi selamat berbahagia Pater. Persahabatan dan pertemanan kita tetap berjalan tak lekang oleh waktu. Tetapi Bapak-Bapak sekalian, sebelum kita ke acara berikut, baiklah kita dengarkan sharing cerita pengalaman Imam dari sang jubilaris. Setuju atau tidak? Kalau setuju kita tepuk tangan untuk Pak Klas. Karena ini nampak bisa sharing pengalaman. Sebenarnya saya sudah membuat kontrak dengan Bopak. Bopak itu anak usia SD kelas 6 yang berjanji dia akan melanjutkan mengikuti jejak saya menjadi imam OCD. Jadi apa yang dikatakan pembesar OCD tadi, bahwa belum ada yang mengikuti jejak kami, sebenarnya sudah dipersiapkan. Bopak itu adalah proponaan. Bokap. Baik, Mbak Pinama, Mbak Kari, Nano Pulake, Belen Raya dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa dan juga di tingkat adat yang kami kasihi dan yang dicintai Tuhan. Selamat malam. Saya berpikir bahwa di antara pilihan dan panggilan hidup menjadi imam itu adalah orang yang paling berbahagia. Alasan adalah hanya imam yang bisa menghadirkan Kristus, yang bisa mentransformasi roti dan anggur menjadi Kristus yang nyata, bukan hanya secara simbolis, tapi Kristus yang real, yang masuk, dia menyatu dengan kita. Tidak ada satu panggilan hidup yang lain selain imam yang bisa melakukan itu. Hanya imam yang bisa mengampuni dosa-dosa atas nama Kristus. Ketika seorang imam yang menyadari hakikat ini, tentu dia merasa dirinya yang paling berbahagia. Lebih lanjut, seorang imam hanya dengan bersabda, berkata-kata saja, semuanya bisa terjadi. Sabda menjadi daging. Apapun yang dikatakan, asal saja seorang imam itu membuka mulutnya, maka semua itu terjadi. Karena ketika kita sebagai seorang imam yang hidup di daerah, terutama di Indonesia bagian timur dan terkhusus di NTT,
seorang imam sangat dihormati, dijunjung tinggi, diberi tempat yang paling utama. Maka itu menjadi suatu tanggung jawab. Keterpilihan suatu presiden itu adalah suatu tanggung jawab yang besar. Maka ketika seorang kudus mengatakan seorang imam, dia akan selalu pergi ke surga dengan begitu banyak orang melalui keteladanan hidup yang baik. Tetapi juga bisa saja seorang imam bisa membawa begitu banyak orang ke neraka dengan juga membawa banyak orang yang diseretnya karena suatu keteladanan yang tidak sesuai dengan panggilan hakikat sebagai seorang imam. Kami merasa bahwa kami sangat berbahagia meski selama 5 tahun itu bekerja hanya di tempat 6 tahun di Bajawa sebagai magistratus dan juga sebagai pimpinan biara di novisiat. Kemudian 10 tahun di Kuskupan Denpasar sebagai pastor di Karangasem dan Lungkung, dan juga bekerja di tribunal dan komisi kitab suci dan liturgi. Dan yang terakhir kami ditugaskan untuk belajar di Roma, untuk belajar ambil lisensi untuk gereja, dan sedang menyelesaikan doktor hal diharapkan dalam beberapa bulan depan kami sudah selesai. Di mana saja kami berada, kami selalu merasa diterima baik dan sulit sekali untuk mencabut dari akarnya karena waktunya cukup lama dan relasi yang terbangun begitu juga sangat kuat. Persahabatan yang terjalin juga begitu akrab sehingga rasanya berat sekali untuk berpindah dilepaskan dari tempat tugas baik di Jawa, di Bali, bahkan sekarang pun juga di Italia. Di Italia saya bekerja melayani di beberapa tempat khususnya pada musim panas dan juga musim Natal dan Paskah. Itu kami cukup diterima baik dan memiliki begitu banyak sahabat. Sekarang kalau di Roma, orang-orang Indonesia, para pejabat, para pengusaha yang datang ke Roma, sayalah yang dicari untuk mencarikan kendaraan, hotel dan sebagainya karena punya relasi untuk bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan. Jadi dapat dibayangkan seorang anak kampung di desa ini yang dulu kecil, dia habis sekolah pergi ke Lebulun untuk naik bawa air, kemudian kalau mau bantu orang tua tanam kacang, kemudian pindah ke Waipukang untuk sekolah di SMP yang baru juga menjadi angkatan pertama, SMA menjadi angkatan kedua, masuk OCD juga menjadi angkatan yang pertama. Tetapi bahwa rencana Tuhan itu luar biasa. Ketika kami awal bersiap untuk menjadi imam, ada begitu banyak keraguan. Karena ada satu tendensi bahwa begitu banyak imam juga yang membatalkan kesetiaan mereka meninggalkan imamat. Karena itu kami berharap, tapi juga sekaligus sebagai kredo ungkapan iman kami bahwa jika Tuhan adalah kekuatanku, niscaya kami tidak akan membatalkan kesetiaanku. Dan dalam perjalanan itu ternyata kami yakin dan percaya akan kehadiran Tuhan, sehingga kredo itu tetap kami pegang dan kami belum sampai membatalkan kesetiaan itu. Dan setelah melewati 25 tahun, kami begitu yakin dan percaya bahwa cinta Tuhan itu begitu dahsyat, luar biasa. Tidak peduli dengan siapa saya, dengan kelemahan dan kerapuhan saya. Saya sungguh-sungguh merasa dicintai oleh Tuhan. Dan saya sungguh-sungguh merasa bahagia sebagai seorang imam, sebagai imam OCD.
Karena itu sebagai bentuk ucapan syukur saya memikirkan untuk memberikan suatu kado yang istimewa. Pertama-tama dalam bentuk kegiatan sosial berupa pengobatan gratis di 5 desa dengan bantuan dari pemerintah kabupaten dengan fasilitas cek darah secara instan dan juga bantuan beberapa jenis obat. Kami dibantu juga dari satu klinik di Denpasar dan juga satu asosiasi apotek ke-24 di Yogyakarta, sehingga menyediakan obat-obatan yang bagus untuk masyarakat di 4 desa. Semua kegiatan berjalan dengan sangat bagus, masyarakat penuh dengan antusias dan mereka berbahagia. Bakti sosial yang kedua yang kami lakukan adalah berupa pembagian sembako kepada 50 warga yang sangat membutuhkan, juga dibantu oleh satu sponsor di Denpasar. Dan kemudian ada bakti spiritual. Pertama-tama adalah pemberkatan rumah-rumah dan pelayanan sakramen pengakuan di 4 stasi. Pater Chris Sebo yang selama 1 minggu berada di tempat ini membantu kami. Dan antusiasme umat di 4 stasi ini juga sangat luar biasa. Hingga dengan kemarin itu ada waktu tambahan karena masih ada permintaan. Dan bakti spiritual yang terakhir itu adalah puncaknya kita merayakan misa dengan gaya indulgensi. Karena sudah seperti saya katakan dalam sebelum penutupan, bahwa indulgensi ini adalah satu rahmat yang sangat-sangat besar untuk rahmat pengudusan bagi diri kita sendiri dan juga menolong jiwa-jiwa agar dibebaskan dari api penyucian. Tidak gampang untuk mendapatkan dekret ini, tapi kami berjuang supaya imamat Perak 25 tahun itu punya sesuatu yang berguna bagi umat dan juga bagi masyarakat. Tentu banyak sekali tangan yang terulur dalam proses menjadi imam dan menjadi imam selama 25 tahun ini. Karena itu kami mengaturkan limpah-limpah terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan juga semua pihak yang dalam mensukseskan acara ini, terutama Pemda Kabupaten Lembata, Puskesmas dari Lemau dan Waipukang, dan para dokter dan para petugas para medis, semua masyarakat, kepala desa, ketua stasi dari ke-4 stasi ini, panitia yang bekerja keras untuk mensukseskan acara ini dengan hati yang begitu tulus dan ikhlas. Paduan suara dari Santo Franciscus Lamahora yang disponsori juga adalah paman kami Matias Berbulo, yang semoga Matias Benika Kalsori. Ini adalah sebuah kado yang diberikan kepada kami dari Nano Pulake. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang hadir di TDA ini, yang hadir di dalam perayaan kita tadi, itu adalah satu bentuk hubungan yang luar biasa untuk saya. Dan secara khusus juga saya ucapkan terima kasih kepada El Burin yang menghibur kita pada malam hari ini. Sebetulnya ada satu konsep yang kami rancang bahwa ada satu malam hiburan untuk masyarakat berupa band, tetapi banyak pertimbangan sehingga itu dibatalkan. Tetapi bahwa hal itu akhirnya juga terrealisasi bagi kita sekalian. Jadi kita bisa menikmati alunan suaranya yang begitu indah dari Pak Elvin bersama dengan tim dan krunya. Tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat kami. Mungkin banyak pihak yang terlewatkan dalam ucapan terima kasih ini.
Tetapi dari hati yang tulus dan ikhlas kami mengucapkan limpah terima kasih atas semua pengorbanan, atas semua bentuk perhatian dan dukungan kepada kami, baik dalam proses panggilan kami menjadi imam dan selama menjadi imam dan hingga perayaan jubilium 5 tahun ini. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Semoga Allah yang Maha Rahim mengganti segala kebaikan Bapak-Ibu sekalian dengan rahmat yang dibukakan bagi Bapak-Ibu. Terima kasih dan mohon maaf manakala ada kekurangan-kekurangan selama penyelenggaraan perayaan 25 tahun ini. Terima kasih. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau telah menabur benih panggilan di kampung ini, di tanah ini, di tempat persemaian yang subur ini. Engkau telah memanggil hamba-Mu, Pater Agus, untuk menjawab panggilan-Mu. Kami bersyukur kepadamu atas kasih setia-Mu yang sudah menuntun dan membimbingnya hingga saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, berkat doa-doa kami, Engkau senantiasa akan memberkati dia, menyertai dia dalam seluruh perjalanan panggilannya, agar ia tetap sehat, bahagia, dan tetap setia padamu dalam tugas dan pelayanannya sebagai imam dan hamba-Mu yang setia. Bersama dengan seluruh umat keluarga, kami bersyukur untuk karunia yang besar ini lewat acara ini. Berkatilah kami semua, terkhusus makanan dan minuman, agar sungguh memberikan kami kekuatan semangat baru, agar kami boleh bersama-sama menikmati sukacita ini. Dan semoga berkat-Mu boleh turun atas kami semua, atas keluarga-keluarga kami, atas anak-anak kami, dan semoga persemaian di tanah ini boleh semakin subur lewat panggilan hidup membiara. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita semua makanan dan minuman ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Brother Theo. Acara makan malam ini kita awali dengan pemotongan tubeng. Kami undang Pater Agus untuk bisa naik. Kemudian kami undang keluarga yang akan dilayani oleh Pater. Yang pertama Bapak Bernardus Manis, yang kedua Mama Edi Lipa, yang ketiga Pak Herman, yang keempat Mama Lisa Manu, dan yang berikut Bapak Matias PPK. Mohon kesediaan. Dan kami undang Mama Sidus Lakero untuk membantu Pak Hero untuk memotong tubeng. Mohon kesediaan Mama Sidus untuk memotong. Ya, ini adalah tubeng penuh cinta 25 tahun imamat
ungkapkan syukur dari Pater Agus. Kita beri tepuk tangan ketika Pater ngomong 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi kita tepuk tangan. Iya. Ini orang tua mereka. Kalau saya protes karena piringnya kecil sekali. Kalau ini kita makan malam hanya cukup begitu, bahaya. Tapi Bapak Mama sekalian, kita nanti akan makan di kurang lebih ada 5 tempat. Di bagian barat ada 2, di bagian timur 3. Menunya ada 2. Ada daging kambing dan ada daging babi, pasti karena adat atau larangan lain, atau karena larangan agama atau tidak garam. Untuk jelasnya nanti akan diarahkan oleh keluarga atau tempatnya yang diberitahu. Selamat menikmati makan malam untuk kita semua, dan saya undang Bapak Mama dengan Pater bisa kembali dan langsung kita sama-sama menuju ke tempat makan. Selamat menikmati makan malam, dan saya persilakan keluarga untuk mengantar Bapak Ibu undangan ke tempat makan. Kami sedang menyanyi dengan leluhur. Bapak Mama juga yang mau nyanyi sebentar, silakan. Kita datang pesta makan sedikit, joget sedikit, menyanyi sedikit. Selamat menikmati makan malam untuk kita semua, dan saya silakan keluarga untuk mengantar kita. Leluhur kami silakan.
Jadi supaya Pater tidak menunggu sendiri, mungkin kita sekalian saja dengan berikut kami undang juga Pater Kristianus Bose untuk berkenan dengan Bapak Kolonel Selamat Gede. Kemudian Pater Theo Mose, beliau ini adalah pastor di Binjai. Kalau berdasarkan nama kita punya orang Lembata juga pasti. Nanti mohon kesediaan Bapak Kepala Desa Waimatan juga untuk menyerahkan. Kemudian berikut Pater Ibularis, Pater Agustinus. Nanti diserahkan oleh Ketua Dewan Stasi Santa Maria Perantara Tabatu. Baik. Ini barang sedang dalam persiapan. Ya, saya dibisiki oleh keluarga Bapak Rufus yang mengantar Mbak Citra Mata untuk berdoa saudara. Saudara dari Tuhan ini Maha baik. Di kala isi gemetar Dia juga mempercepat. Mari sekaligus dengan Pater Ibularis kami undang. Bapak Ketua Dewan Stasi sudah. Oke, silakan. Baik, yang pertama sekali lagi Wakil Pimpinan OCD Indonesia nanti diserahkan oleh Ketua DPP Paroki Tupajaya. Kita tepuk tangan untuk acara ceramah ini. Kemudian untuk Pater Kristianus oleh Bapak Kolonel Selamat Gede. Berikut untuk Pater Theo itu oleh Bapak Kepala Desa Waimatan. Dan terakhir Pater Ibularis, Pater Agus oleh Ketua Dewan Stasi Santa Maria Perantara Atabatu. Oke, tidak ada tepuk tangan dan selanjutnya sisi foto bersama, silakan berdiri untuk diambil foto. Mungkin merapat agak ke kanan, Pak, agak ke kanan kayak di sini supaya oke. Silakan.
Silakan kembali ke tempat. Kita selingi dengan satu acara goyang ya. Om operator musik kami dibantu dengan satu lagu Dolo yang paling hits. Tadi ada yang minta saya KI. Saya lihat sebelum ini untuk menjawab pasti dari menjawab rombongan partai mereka juga. Partai mereka pasti jago-jago KI karena lama menjawab. Tapi nanti dulu kita main kami di lomba punya dulu ya. Dolo. Om tolong buka lagu Dolo. Yang paling ini sekarang apa ya mama ya? Agak mahal. Boleh. Agak mahal. Ini lagu itu semua pesta kita mesti dengan agak mahal dulu. Tapi yang tadi berteriak judul harus berdiri dulu. Saya ajak kita semua untuk mengambil bagian di Dolo bersama. Om tolong dibukakan lagu. Iya, terima kasih untuk kita semua. Dan ini lagu memang lagu luar biasa. Kalau kami di Flores Barat sana bilang ini lagu makan orang.
Oh ya, ini ada acara khusus. Ini Pater ada serahkan tulisannya Horas. Ini pergi Sumatera ini kalau tulisan Horas. Luar biasa. Kita tepuk tangan. Teman-teman OCD dari wilayah Sumatera ini kayak mewakili oleh Pater. Ya. Baik, sekarang Mama sekalian kita jai. Om Elmurin satu nomor jai untuk kita semua dan saya minta pater semua yang pimpin kita tinggal ikut so. Oke, kita jai dulu. 1, 2, 3.
Iya, luar biasa. Ini jai terheboh tanpa orang Bajawa yang selama saya 30 tahun di Lembata ini. Kita dulu biar bisa putar-putar dulu sedikit dengan orang tua semua. Kita dulu.
Oke, kita Hodi kita dulu. Jadi hala, olah kue jadi hala.